Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu tokoh penting dalam kitab suci Perjanjian Baru. Dan tokoh ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Tentunya tentang apa? Tentang bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau belajar dari orang lain. Nah, tokoh yang dimaksudkan adalah Nikodemus. Nah, judul pembelajaran kita hari ini yaitu percakapan dengan Nikodemus, pelajaran 7. Percakapan antara Yesus dan Nikodemus, itu tepatnya. Baik, kita akan lihat satu persatu slide demi slide tentang materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman, kita akan berusaha untuk mengenal identitas Nikodemus sebagai pribadi yang sangat rendah hati. Nah, kira-kira rendah hati yang ditunjukkan Nikodemus itu seperti apa? Nanti kita akan belajar bersama, kita akan lihat bersama. Dan paling penting, kita bisa belajar dari Nikodemus untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Ini dia sedikit pertanyaan untuk kita semua. Apakah kalian tahu pengertian dari kata rendah hati? Apakah kalian juga bisa menyebutkan contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Nah, rendah hati dapat dipahami demikian. Sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang mau mengakui kekurangan yang ada dalam dirinya dan juga mau mengakui kelebihan yang ada pada diri orang lain. Orang yang rendah hati biasanya dia terbuka untuk menerima masukan-masukan dari orang lain dan juga terbuka untuk mau belajar dari orang lain. Orang yang rendah hati, dia tidak pernah puas diri. Dia tidak pernah merasa dirinya menjadi orang yang paling pintar. Orang yang rendah hati biasanya, dia mau terbuka dengan orang lain. Dia mau belajar dari orang lain. Dan dia tidak pernah mengagung-agungkan dirinya sendiri. Dia selalu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa cukup. Maka dari itu sampai pada titik ini kita sudah paham apa itu rendah hati. Kita akan belajar dari tokoh Nikodemus, teman-teman. Pada pelajaran kali ini kita akan mengenal salah satu tokoh penting dalam kitab suci Perjanjian Baru. Ingat, Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Tokoh yang dimaksudkan adalah Nikodemus. Teman-teman, Nikodemus adalah seorang tetua Yahudi yang mau belajar dari Yesus tentang cara masuk dalam kerajaan surga. Jika dilihat dari segi usia, Yesus jauh lebih muda dari Nikodemus. Tetapi Nikodemus tetap mau belajar pada Yesus. Luar biasa kan? Selanjutnya, Nikodemus adalah seorang ahli Taurat yang sangat paham tentang kitab suci. Jadi pengetahuannya sudah cukup. Namun ia tidak pernah puas. Ia mau belajar dari Yesus. Nikodemus bertanya tentang syarat masuk ke dalam kerajaan surga itu seperti apa. Dan Yesus pun dengan terbuka menjelaskan kepada Nikodemus bahwa salah satu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, manusia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu maksudnya seperti apa? Ini penjelasannya. Nah, teman-teman, pernyataan Yesus tentang lahir kembali itu tidak bisa dipahami secara lurus, dipahami begitu saja. Ada makna tersembunyi sebenarnya. Maksudnya, kita harus meninggalkan cara lama, menguburkan cara hidup yang lama, dan menjadi manusia baru yang bebas dari dosa dan penyembahan berhala. Karena pada zaman itu ditemukan begitu banyak penyembahan berhala. Zaman sekarang juga kita berhadapan dengan penyembahan berhala yang sesuai dengan kehidupan kita. Misalnya, menghabiskan waktu dengan gadget, menghabiskan waktu untuk korupsi, menghabiskan uang yang bukan menjadi milik kita. Itu adalah bentuk-bentuk berhala di zaman modern saat ini. Nah, bagaimana kita menjadi manusia baru? Caranya adalah dengan cara meninggalkan berhala-berhala tersebut. Tidak boleh korupsi, tidak boleh menghabiskan waktu kita hanya bermain game dan melupakan Allah. Itu maksudnya, teman-teman. Agar kita bisa bertumbuh, agar kita bisa hidup menjadi manusia yang baru. Nah, Nikodemus dan teladan bagi kita semua. Teman-teman, Nikodemus adalah contoh orang yang sangat rendah hati.
dan mau belajar. Meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, pengetahuan yang cukup, ia tidak pernah merasa puas. Ia masih belajar dari orang lain. Nikodemus berhasil mengalahkan egonya. Ia mengakui kelebihan orang lain dan mau belajar darinya, mau belajar dari Yesus. Nikodemus adalah teladan bagi kita untuk tidak boleh puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Kita harus belajar, belajar, dan terus belajar. Nah, Nikodemus adalah salah satu ciri orang yang pintar, orang yang pandai. Ciri-cirinya seperti apa? Rajin belajar, rajin bertanya, rajin berdiskusi, rajin membaca, dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ia selalu bertanya, ia selalu membaca, ia selalu mau berdiskusi dengan orang lain. Karena cara-cara tersebut yang memungkinkan kita memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Cara untuk menjadi orang pintar sederhana sebenarnya, teman-teman. Bertanya kepada guru, kepada orang yang lebih tahu dari kita, berdiskusi dengan teman-teman, dengan guru, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Ia punya keterbukaan, mau belajar hal-hal yang baru. Bukan hanya hal-hal yang diajarkan di sekolah, tetapi yang ada di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya. Tentu hal-hal yang dipelajari adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, kita semua bisa belajar dari Nikodemus, tidak puas diri dan mau belajar dari orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari teman-teman, kita menjadi Nikodemus modern, Nikodemus zaman saat ini yang terbuka dengan hal-hal yang baru, yang rendah hati, yang mau belajar dari orang lain, yang tidak merasa puas diri dengan apa yang dimiliki. Nah, teman-teman, demikian saja materi kita hari ini. Selamat belajar dan semoga kita bisa bertumbuh menjadi Nikodemus masa kini yang terbuka dan mau belajar hal-hal yang baru.